Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agna Fadilah Hilmi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar perekonomian Indonesia serta indikator makro nasional, yaitu produk domestik bruto atau PDB, inflasi, dan pengangguran. Yang pertama adalah mengingat perekonomian Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran yang menggabungkan peran pemerintah dan mekanisme pasar dalam mengelola sumber daya. Indikator makroekonomi adalah alat ukur mengetahui kondisi perekonomian suatu negara, yang mana ada 3 indikator utama, yaitu PDB atau produk domestik bruto, kedua inflasi, ketiga pengangguran. Dan PDB adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara, sedangkan inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus. Sedangkan pengangguran adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari kerja. Yang kedua, understand atau memahami. Indikator makro ekonomi digunakan untuk memahami kondisi ekonomi suatu negara. Sedangkan PDB menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi menunjukkan stabilitas harga, dan pengangguran menunjukkan kondisi tenaga kerja. Ketika PDB meningkat, berarti produksi barang dan jasa meningkat. Namun, jika inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat akan menurun. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa kesempatan kerja masih terbatas. Yang ketiga, apply atau menerapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, indikator makroekonomi dapat kita lihat secara nyata. Misalnya ketika harga kebutuhan pokok naik, hal tersebut menunjukkan adanya inflasi. Ketika banyak orang kesulitan mencari pekerjaan, itu menunjukkan tingkat pengangguran tinggi. Selain itu, pertumbuhan usaha kecil seperti UMKM juga akan mencerminkan peningkatan PDB. Dengan demikian, indikator makroekonomi dapat membantu kita memahami kondisi ekonomi di sekitar kita. Yang keempat, menganalisis. Jika dianalisis, ketiga indikator ini saling berkaitan, di mana PDB yang meningkat tidak selalu berarti kondisi ekonomi baik jika diikuti dengan inflasi tinggi. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga konsumsi menurun. Jika pengangguran tinggi, maka pendapatan masyarakat akan berkurang, yang akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kelima adalah evaluate atau mengevaluasi. Kebijakan ekonomi yang baik harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan fiskal dan moneter berupaya mengendalikan inflasi dan menurunkan tingkat pengangguran. Namun dalam praktiknya terdapat tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan fluktuasi harga. Jadi kebijakan ekonomi harus dievaluasi agar lebih efektif. Yang terakhir ada create atau menciptakan. Sebagai solusi, diperlukan strategi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas. Salah satunya adalah mendukung perkembangan UMKM, meningkatkan kualitas SDM, serta memanfaatkan teknologi digital. Pemerintah dapat meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja baru. Dengan demikian, diharapkan perekonomian Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan. Demikian penjelasan mengenai pengantar perekonomian Indonesia dan indikator makro nasional. Semoga penjelasan yang saya berikan membantu kita memahami kondisi ekonomi secara lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.